Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru, semoga masih tetap semangat ya. Jadi ceritanya ini saya buat video pembelajaran jam 0.43. Ya, kenapa? Karena kalau siang jaringannya di pelosok ini hanya sekitar 10 sampai beberapa puluh kilobyte ya. Susah sekali untuk online. Tapi kalau malam itu kecepatannya bisa tembus sampai 2 Mbps bahkan lebih. Cepat sekali. Jadi, kita kerjakan di malam hari. Oke, semangat. Jadi pada pertemuan ini ya, pada video yang ini saya akan menjelaskan mengenai, aplikasi OneDrive. Ya, OneDrive ini adalah, cloud ya, untuk penyimpanan file, penyimpanan data. Nah, di sini dengan akun Office 365 Ikatan Guru Indonesia, kita mendapatkan, space ya, mendapatkan storage sebanyak 1 terabyte atau 1000 giga. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, jadi di sini, adalah tampilan OneDrive saya. Jadi, untuk mengaksesnya tinggal diklik aja nih, ya, login di office.com, klik di OneDrive ini. Oke, nah ini ada beberapa contoh dokumen-dokumen yang sudah pernah saya unggah ya. Nah, gimana sih untuk memanfaatkannya? Jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa macam ya. Nah, di sini ada juga sinkronisasi ketika mungkin Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi OneDrive-nya di laptop Bapak Ibu, kemudian bisa melakukan sinkronisasi, kemudian bisa mengupload ya. Jadi kita tidak hanya upload file, tapi juga bisa upload folder. Nah, kemudian di sini bisa langsung juga kita unggah folder, kemudian kita bisa memulai dokumen Excel ya, Word, Excel, PowerPoint melalui OneDrive ini. Nah, oke. Nah, untuk di sini ada automate ya, ada power automate. Nah, jadi di sini kita nanti bisa melakukan flow ya, alur kerja atau otomatisasi. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk kita melakukan otomatisasi, misalkan mengirim sertifikat dengan jumlah yang banyak ke masing-masing akun sesuai dengan nama sertifikatnya seperti itu misalkan. Nah, tapi ini nanti kita pelajari mungkin di kesempatan berikutnya. Oke, untuk yang di OneDrive ini misalkan saya akan mencontohkan untuk mengunggah satu file ya Bapak Ibu. Oke, klik di sini. Oke, saya akan unggah file apa kira-kira ya. Nah, di sini akan saya unggah misalkan jangan yang berat-berat, yang ringan aja. Nah, ini ajalah gambar ini aja ya, Twibbon. Oke, misalkan file ini ya. Kita klik open. Oke, ini ya sudah terunggah. Ini dia filenya. Nah, kita di sini langsung ada notifikasinya ya, satu item terunggah 190 kilobyte. Nah, kita di sini bisa share langsung dari sini Bapak Ibu. Ya. Atau untuk berbaginya, nah kita arahkan kursor ini, kita bisa klik di sini. Nah, ini bisa di sini ada tombol berbagi ini. Nah, itu bisa juga kita lewat sini. Atau kita bisa klik di sini. Kita buka dulu. Ya, ini fotonya. Nah, kita bisa berbagi dengan copy link ya. Saya linknya langsung di copy. Nah, atau kita langsung gunakan yang ini. Nah, share link ini, share. Ya, misalkan kita akan membagikan link ini ya kepada rekan-rekan kita. Nah, kita bisa membagikannya dengan beberapa akses Bapak Ibu ya. Kita coba klik yang di copy link. Nah, ini kita bisa mengatur aksesnya ya. Jadi di sini aksesnya adalah anyone with the link can edit. Jadi semua orang dengan yang mendapatkan link ini itu bisa mengeditnya. Nah, tapi misalkan kita mau batasi, kita klik di sini, kita atur. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi misalkan yang centangnya di sini, checklistnya di sini, semua orang yang punya link ya. Artinya dia walaupun tidak punya akun itu bisa mengaksesnya seperti itu. Nah, di sini ada settingan lain. Misalkan boleh mengedit fotonya, mengedit dokumennya seperti itu. Itu kita ceklik diedit. Tapi kalau kita tidak mengizinkan diedit,
Nah, kita hilangkan editnya. Nah, oke. Setelah itu kita bisa mengakses juga tanggal kadaluarsa. Sampai kapan ini link ini atau dokumen ini, foto ini bisa diakses. Tuh, bisa diatur. Nah, atau kalau tidak ingin mengaturnya, biarkan saja. Nah, kita bisa mengatur juga passwordnya. Ya, jadi ketika orang mau membuka file yang kita bagikan, dia harus memasukkan password dari file tersebut. Jadi kita bisa menyediakan passwordnya seperti itu. Jadi orang yang mengakses link tersebut tanpa password itu ya nggak bisa membukanya. Nah, juga kita bisa membatasi nih, ya ada block download. Jadi ketika diaktifkan, ya file ini hanya bisa dilihat tapi tidak bisa diunduh. Nah, tidak bisa di-download seperti itu, ya. Atau kita biarkan aja, ya. Kita misalkan, nah ini akses pertama ya, semua orang bisa melihat, ya, bisa mengaksesnya. Atau kalau kita klik yang di sini, semua orang yang bisa melihatnya hanya yang memiliki akun Office 365 ini. Nah, yang sesama akun Ikatan Guru Indonesia. Jadi yang lainnya tidak bisa. Kemudian di sini ada orang dengan akses sebelumnya yang bisa mengaksesnya atau hanya orang-orang tertentu. Ya kita bisa atur namanya, misalkan Pak Fuad misalkan. Ya jadi yang hanya orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Ya, jadi tinggal diklik aja emailnya di sini nanti. Ya seperti itu. Oke, misalnya kita kembalikan sini aja deh. Nah, kita apply seperti tampilan biasa ya. Kita copy. Nah, link ini yang kita bagikan kepada rekan-rekan kita, misalkan. Oke, kita cek di sini. Nah, link ini kan termasuk panjang Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa nanti misalkan agar mudah diakses gitu kan. Kita bisa memendekkannya. Ya, kita bisa memendekkannya, kita bisa memanfaatkannya menggunakan misalkan Bitly untuk memperpendek link yang panjang tadi itu. Kita juga bisa memendekkannya menggunakan tiny URL atau SID seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini ya seperti akses tadi ya. Jadi ini bisa di-download seperti itu. Kalau tadi yang di sini di aksesnya di blok download, maka dia tidak akan bisa terdownload seperti itu. Oke, kita kembali. Oke, baik Bapak Ibu. Selain itu kita juga bisa melakukan request file ya. Request file itu caranya kita buat folder dulu ya. Misalkan kita akan request file artinya kita meminta file. Jadi orang-orang mengunggah file ke dalam folder yang kita buat. Misalkan kita buat folder kita minta orang mengirimkan tugas gitu kan. Misalkan tugas proposal misalkan. Nah, misalkan aja ya. Kita buat foldernya. Nah, ini dia. Kita klik di sini. Jadi kita klik tiga ini. Nah, kemudian ya kita tadi udah buat folder kosong ya. Kita klik di ujungnya sini, kemudian klik yang titik 3. Nah, ini ada pilihan request file ya. Kita klik request file ini. Nah, misalkan apa yang kita akan request gitu kan. Misalkan file proposal gitu ya. Oke, file tugas. Nah, oke, kita klik next. Nah, oke. Jadi ini sudah ya. Jadi kita tinggal share linknya aja nih. Ya, jadi semua orang dengan link di atas dapat mengunggah filenya. Jadi link yang ini kita bisa copy, kemudian link tersebut bisa juga kita pendekkan nanti ya menggunakan misalkan Bitly ataupun menggunakan tiny URL dan sebagainya. Nah, kita cobakan di sini. Ya, link yang tadi itu. Kita paste.
Nah, ini dia ya. Ini tadi kan kita request file. Jadi tampilannya seperti ini. Misalkan kita orang lain ya yang kita minta tadi ya, mengunggah filenya, kita klik sini kan, kirim dokumen yang lain aja lah, sertifikat misalkan. Nah, oke, misalkan tulis namanya. Nama kita, nama pengirimnya sebagai pengirim, karena yang bisa mengirim ini tidak hanya orang yang punya akun ya, orang yang tidak punya akun juga bisa mengirimnya. Nah, oke, kita klik upload. Nah, jadi ini cara mudah untuk kita meminta kiriman dokumen, misalkan dalam satu kelas gitu kan, siswa atau kelompok suatu pekerjaan untuk mengirim email. Nah, ini sudah sukses ya, kita cek di drive-nya tadi apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, jadi ketika tadi kan sudah kita kan memasukkan nama tadi kan, nama depan, nama belakang. Jadi di sini sertifikatnya langsung ada nih namanya Bapak Ibu. Ya, nama depan dan nama belakangnya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tadi kita bisa mengunggah dokumen, kemudian tadi yang kedua juga kita bisa melakukan bisa membuat request file seperti itu ya. Dan masih banyak sekali manfaat yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan OneDrive ini. Silahkan untuk bereksplorasi, jangan takut salah ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.